Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pancarkan pesonamu, buat mantan cemburu habis-habisan, maka ia akan berusaha untuk mendapatkanmu kembali. Ya, kenapa mantan santai-santai saja pada saat ini? Karena dia melihat kita juga adem ayem saja. Ya, dia tidak melihat ada fans yang tergila-gila kepada kita. Dia tidak melihat ada orang lain yang berusaha mendekati kita. Artinya dia tidak melihat ada saingan seseorang di hati kita. Ya, sehingga itu yang membuat dia santai-santai saja. Itulah yang membuat dia belum tergerak untuk mendapatkan kita kembali. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan sekarang agar mantan yang berusaha untuk mendapatkan kita kembali, agar mantan yang meminta untuk bisa kembali bersama kita lagi, ya, pancarkan pesona yang ada pada diri kita. Ya, ketika kita pancarkan pesona kita kepada semua orang, maka akan banyak orang yang kemudian ingin memiliki kita. Akan ada begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendekati kita kembali. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya memancarkan pesona diri kita, ya? Karena kita merasa tidak punya kelebihan apapun yang bisa membuat orang lain terpesona. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, ya, kita harus percaya diri bahwa kita ini memiliki begitu banyak keunggulan dan kelebihan. Ya kan? Kalau kita tidak memiliki kelebihan, keunggulan, kok mantan bisa berlama-lama bersama kita? Ya, artinya kita ini cantik kalau wanita. Kalau laki-laki kita ini ganteng dan menarik, ya. Hanya saja jika kita lihat, ya, orang lain, mungkin kalau wanita dia lebih pandai berdandan daripada kita, ya. Lebih pandai memilih model pakaian yang sesuai untuk dia, ya, lebih pintar berfoto. Nah, itu yang paling penting, ya, daripada kita. Nah, sehingga kalau kita lihat media sosialnya itu kan fotonya bagus-bagus, ya. Sementara kalau kita kan disuruh berfoto saja malu-malu, ya, dan malas luar biasa. Banyak loh orang zaman sekarang itu untuk dapat satu buah foto dipasang di Instagram, ya, itu berdandannya bisa 2-3 jam, ya. Belum lagi memilih tempat untuk berfoto, ya, harus perjalanannya mungkin sampai 1 jam, ya. Dan berfotonya tidak selfie juga, ya, tidak foto sendiri, tetapi dibantu oleh orang yang memang ahli dalam bidang foto, ya, misal menggunakan fotografer dan seterusnya. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh mereka sehingga
mereka bisa memancarkan pesona mereka melalui media sosial tadi, sehingga fansnya jadi banyak, jadi selebgram. Kalau sudah terkenal begitu ya, endorse masuk kan ya, dan banyak orang yang kemudian berusaha mendekati, banyak orang yang ingin menjadi pasangan kita. Itu yang kita sebut sebagai pancarkan pesona. Maka banyak orang yang akan mendekat kepada kita. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa kita punya kelebihan, keunggulan, dan kita sudah memancarkan pesona kita ya. Yang kedua, saat mantan melihat sekarang kita banyak fansnya, dia punya banyak saingan, maka pada saat itulah dia akan mulai jungkir balik untuk berusaha mendapatkan kita kembali. Jadi dia melihat ternyata kita itu sekarang keren banget ya. Sekarang dia melihat ya, ternyata banyak orang yang mau dengan kita, sehingga dia kemudian merasa rugi kalau sampai kehilangan kita. Kok dia dulu sudah bersama kita berlama-lama ya, tetapi sekarang justru orang lain yang akan mendapatkan kita. Jadi terbalik tuh ya. Jadi kalau dulu kan kita selalu berpikir, kok dulu capeknya, susahnya bersama saya, senang-senangnya bersama orang ketiga. Nah sekarang terbalik tuh. Itu mantan yang akan berpikir begitu. Kok dulu pada saat masih belum kelihatan apa-apa bersama saya, tapi sekarang setelah keren, kok orang lain yang kemudian memiliki dia. Nah jadi begitu ya. Nah, jadi ya, yang penting sekarang kita berusaha terus, berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan ya, untuk memancarkan pesona kita. Karena zaman sekarang juga ketika seseorang terkenal ya melalui media sosial itu, banyak karyanya yang bermanfaat, itu juga akan membuka begitu banyak kemudahan di dalam hidupnya ya. Dia mau mencari pekerjaan, dengan dia terkenal akan mudah tuh. Dia melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan, misal yang dibuka itu lamaran untuk tenaga teknik begitu. Tapi begitu dia melamar untuk pekerjaan tenaga teknik ya, perusahaan tahu kalau dia orang terkenal, langsung ditawari ya untuk bidang promosi, marketing dan seterusnya. Jadi terkenal itu akan memberikan begitu banyak kemudahan ya, maka berusahalah untuk menjadi orang yang populer di zaman media sosial ini, tentu dengan popularitas yang manfaat ya. Karena itu berusaha ya, dan orang yang mau berusaha dia akan mendapatkan apa yang dia perjuangkan. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.